Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Firstian Alif Adina Destra. Di sini saya akan memaparkan analisis singkat tentang latar belakang Ahmad Doviri dan kecocokannya sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban, dan reformasi Polri. Sebelum menganalisis lebih jauh, ada baiknya kita mengenal dahulu siapa itu Ahmad Doviri. Ahmad Doviri lahir pada 4 Juni 1967 di Indramayu, Jawa Barat. Ia meniti karir panjang di Polri. Setelah lulus Akademi Kepolisian atau yang biasa disebut Akpol pada tahun 1989 dengan predikat Adi Makayasa, lulusan terbaik, Doviri menduduki berbagai posisi strategis di kepolisian, mulai dari tingkat operasional Reskrim Brimob hingga jabatan tinggi seperti Kapolda Banten, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapolda Jawa Barat, Kabaintel Kapolri, Irwasum, dan terakhir Wakapolri menjelang pensiun. Kemudian pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban, dan reformasi Polri. Sebelum menilai kecocokan, perlu dipahami sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi Polri, Doviri diharapkan memberikan masukan strategis kepada Presiden dalam kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat atau public order, lalu reformasi internal institusi Polri, struktur budaya, akuntabilitas, profesionalisme, lalu menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Presiden, Polri, lembaga terkait, dan publik, membantu evaluasi pelaksanaan kebijakan keamanan agar tidak menyimpang, memfasilitasi transformasi Polri agar lebih modern dan terpercaya. Karena posisi ini bukan jabatan struktural eksekutif, peran utamanya adalah pemberi masukan, strategis, pengawas informal, dan pendamping kebijakan. Selanjutnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh Doviri. Yang pertama adalah pengalaman luas di Polri. Karir panjang Doviri di berbagai unit Polri, baik itu Reskrim, Brimob, Kapolda di beberapa daerah, Kabaintelkam Irwasum, Kapolri, memberinya wawasan menyeluruh tentang operasional intelijen, pengawasan internal, dan kepemimpinan. Karena ia juga sebelumnya memimpin sidang etik terhadap Ferdy Sambo, ia telah menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran internal Polri. Rekan jejak ini bisa menjadi modal kuat dalam merumuskan rekomendasi reformasi berbasis pengalaman nyata di institusi. Yang kedua adalah kepercayaan publik dan legitimasi internal. Di kalangan Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional, penunjukan Doviri ini diapresiasi karena reputasi tegas dan integritasnya. Penunjukan seseorang dari internal Polri dengan karir panjang bisa meminimalisir resistensi dari aparat yang lama karena ia mengerti sistem dan kultur Polri. Lalu yang terakhir adalah gelar kehormatan dan status politik independen. Doviri mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh yang bisa meningkatkan bobot simbolik dan wibawa dalam posisi barunya. Posisi penasehat tanpa beban struktural bisa memungkinkannya memberi masukan tanpa kewajiban administratif langsung, memungkinkan fleksibilitas. Lalu selanjutnya adalah tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Doviri. Yang pertama adalah transisi dari institusi ke posisi pengawas atau penasehat. Meskipun berpengalaman dalam Polri, posisi penasehat membutuhkan sikap yang objektif. Kadang menyuarakan kritik terhadap lembaga tempat ia berasal. Memiliki potensi konflik kepentingan, karena terlalu dekat dengan institusi bisa mempengaruhi independensinya. Lalu yang kedua, tidak memiliki kekuasaan eksekutif langsung. Sebagai penasehat, ia tidak memiliki otoritas memaksa implementasi kebijakan. Efektivitasnya tergantung pada kemauan politik presiden dan kerjasama dengan institusi terkait. Lalu yang ketiga, ekspektasi publik tinggi terhadap reformasi Polri. Publik menuntut perubahan drastis dalam hal budaya, akuntabilitas, dan transparansi Polri. Tantangan besar bagi seorang penasihat adalah mewujudkan rekomendasi menjadi perubahan nyata, bukan hanya wacana. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kompetensi lintas kebijakan keamanan nasional. Posisi ini menuntut pemahaman tidak hanya aspek kepolisian, tapi juga soal radikalisme, terorisme, HAM, pertahanan, kerjasama internasional, cyber, dan aspek sosial. Meskipun pengalaman Doviri kuat di Polri, ia perlu memperluas cakupan wawasan agar bisa memberi masukan integratif dalam kebijakan keamanan nasional.
Nah, dari analisis tersebut, saya berpendapat bahwa penunjukan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban, dan reformasi Polri secara umum cukup tepat dan defensibel. Dikarenakan pengalaman panjangnya di Polri, keterlibatan langsung dalam penegakan etik internal kasus Verdi Sambo, dan reputasi integritas memberikan landasan yang kuat. Namun, keberhasilan posisi ini sangat bergantung pada kemauan politik dari presiden dan instansi terkait sejauh mana Doviri dapat menjaga independensi dalam memberi kritik konstruktif, kapabilitasnya memperluas wawasan lintas keamanan nasional agar rekomendasinya tidak sektoral. Dengan kata lain, latar belakangnya mendukung, tapi tantangan besar menanti di depan agar posisi ini tidak hanya simbolis melainkan benar-benar efektif. Demikian analisis singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.